Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Miranti, Prodi Manajemen dari Taruna Bakti University. Di sini saya akan menjelaskan tentang grooming for leaders, tampilan yang mencerminkan karisma. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun sering dianggap sepele, yaitu grooming for leaders, tampilan yang mencerminkan karisma. Melalui topik ini, saya ingin membangun personal branding sebagai pribadi yang menyadari pentingnya etika, kepribadian, dan sikap profesional. Saya ingin dikenal sebagai individu yang mampu membawa diri dengan baik, bertanggung jawab, serta memiliki citra diri positif sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang akan dibahas, pernah nggak sih kalian langsung punya kesan terhadap seseorang sebelum dia berbicara apapun? Misalnya, baru lihat penampilannya aja, kita langsung mikir, oh, dia kelihatan rapi, kayaknya dia percaya diri, atau bahkan dia cocok jadi pemimpin. Dari sini, kita bisa melihat bahwa penampilan memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama bagi seorang pemimpin. Dalam dunia kepemimpinan, kita sering fokus pada visi, strategi, dan kemampuan berbicara. Namun, ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian, yaitu penampilan diri atau grooming. Tanpa kita sadari, penampilan memberikan kesan awal yang sangat kuat. Orang bisa menilai apakah kita terlihat siap, percaya diri, dan layak untuk didengarkan. Inilah mengapa grooming menjadi bagian penting dalam kepemimpinan. Hadirin sekalian, grooming bukanlah tentang pakaian mahal, merek terkenal, atau mengikuti tren fashion terbaru. Grooming adalah tentang merawat diri, menjaga kebersihan, dan menampilkan diri secara rapi, pantas, serta sesuai dengan situasi. Grooming mencakup hal-hal sederhana seperti kebersihan tubuh, kerapihan rambut, pakaian yang sopan dan sesuai, serta sikap tubuh dan ekspresi wajah. Hal-hal sederhana ini justru menjadi fondasi dari keprofesionalan dan berwibawa. Mengapa grooming penting bagi seorang pemimpin, dan apakah kaitannya grooming dengan kepemimpinan? Jawabannya, karena pemimpin adalah panutan. Apa yang dilakukan oleh pemimpin akan dilihat, dinilai, dan seringkali ditiru orang lain. Penampilan yang rapi dan terawat menunjukkan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai lingkungannya. Ada 3 nilai utama yang tercermin dari grooming seorang pemimpin. Yang pertama, rasa hormat. Ketika kita berpenampilan rapi, itu kita berarti menghormati diri sendiri, dan kita menunjukkan bahwa kita serius dalam menjalankan peran kita. Yang kedua, kepercayaan diri. Penampilan yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri saat kita merasa nyaman dengan diri sendiri. Cara berbicara menjadi lebih tenang, postur tubuh lebih tegap, dan kontak mata lebih meyakinkan. Kepercayaan inilah yang menjadi salah satu sumber karisma seorang pemimpin. Yang ketiga, ada kredibilitas. Tanpa disadari, orang cenderung lebih percaya pada pemimpin yang terlihat rapi dan profesional. Grooming yang baik membantu kita untuk membangun citra bahwa kita adalah pribadi yang siap, mampu, dan dapat diandalkan. Karisma tidak hanya dari penampilan, namun hadirin yang saya hormati, perlu kita pahami bahwa karisma sejati tidak hanya berasal dari penampilan luar. Penampilan hanyalah kesan pertama. Karisma yang sesungguhnya lahir dari sikap santun, tutur kata yang baik, dan kejujuran serta kemampuan mendengarkan orang lain. Perlu kita ketahui, seorang pemimpin tidak akan terlihat berkarisma jika penampilannya rapi namun memiliki sikap arogan. Tentu tidak akan dihormati hanya dengan melihat pakaiannya yang bagus, tapi perkataannya menyakiti orang lain. Oleh karena itu, grooming harus sejalan dengan etika dan karakter. Hadirin sekalian, kepemimpinan tidak selalu tentang memimpin orang lain, tapi kepemimpinan juga dimulai dari memimpin diri sendiri. Ketika kita membiasakan diri untuk tampil rapi, menjaga kebersihan, dan bersikap sopan, itu berarti kita telah melatih disiplin dan bertanggung jawab. Kebiasaan kecil inilah yang nantinya membentuk karakter pemimpin yang kuat. Bagi pelajar dan generasi muda, grooming bukan berarti harus terlihat dewasa atau berlebihan. Grooming berarti berpakaian sesuai aturan, menjaga kerapihan, serta membawa diri dengan percaya diri dan sopan. Pemimpin yang berkarisma adalah pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara penampilan, sikap, dan tindakan. Tampilan yang rapi membuka pintu kepercayaan, dan
sikap yang baik, menjaga rasa hormat, dan tindakan yang bertanggung jawab menguatkan kepemimpinan. Jika ketiganya berjalan seimbang, maka karisma akan muncul secara alami tanpa dibuat-buat. You don't gotta say anything. We can take our time, what's the rush? You can bring a friend, girl, I don't judge. You know I'm a big. Dalam membentuk pribadi yang profesional dan berintegrasi, saya juga menerapkan 8 habits of highly effective people. Saya belajar bersikap proaktif dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, memiliki tujuan yang jelas, serta mengutamakan disiplin. Saya membangun hubungan yang saling menghargai, belajar mendengarkan sebelum berbicara, menghargai perbedaan, dan kerjasama terus-menerus. Mengembangkan diri melalui sikap profesional dan etika yang dijaga, saya berharap dapat memberi pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Sebagai penutup, marilah kita sadari bahwa grooming bukan hal sepele. Grooming adalah bahasa nonverbal yang menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana kita memimpin. Setiap dari kita memiliki potensi menjadi pemimpin, dan kepemimpinan itu bisa dimulai dari hari ini. Dari hal yang paling sederhana, cara kita merawat diri, cara kita menampilkan diri, dan cara kita menghargai orang lain. Karena ketika tampilan mencerminkan karisma, pesan kita akan lebih didengar dan kepemimpinan kita akan lebih bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya, kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.